Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabadu. Sahabat muslim dimanapun berada, khususnya santri PPMNU, semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'alim. Yang lain udah pada khatam ya. Kita masih tinggal dikit lagi insyaallah khatam. Kita sampai halaman 41 fasal fima yurisul hifdho. Jadi pasal ini menerangkan tentang bagaimana menguatkan hafalan. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. La hadrana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurisul hifdha. Utawi iki iku suwijine fasal atau fasal ini fima yurisu yang bisa mewariskan, mendapatkan al-hifdha pada hafalan. Bab menerangkan tentang hal-hal yang bisa menguatkan hafalan, wa fima yurisun nisyani, dan hal-hal yang dapat melemahkan ingatan. 41, halaman 41. Wa aqwa asbabil hifdi al-jiddu wal muwadhabatu. Yang pertama, hal yang dapat memperkuat hafalan dan melemahkannya. Yang pertama, waqwa, dan lebih bisa mengingat lebih kuat, asbabil hifdi, sebab-sebab hafalan, al-jiddu itu serius, wal muwadhabatu, dan tegese serius. Wa taqlilul ghidai, dan menyedikitkan sarapan. Wa sholatul laili, dan membiasakan sholat malam. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, min asbabil hifdi, itu bagian dari sebab-sebab orang akan diberikan mudah menghafalkan segala sesuatu. Jadi orang yang rajin baca Quran itu insya Allah bagian dari penyebab untuk diberikan hafalan, mudah mengingat. Nah, tapi yang pertama jelas bahwa orang yang serius itulah yang mudah menghafalkan segala sesuatu, ya, terutama menghafalkan pelajaran. Ini karena terkait dengan para santri, para mahasiswa, mengingat bagaimana hafalan itu juga bagian dari penting, meskipun itu kadang dianggap sangat tradisionalis. Nah, kalau ulama dahulu memang istilahnya al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu itu ya ditaruhnya di pikiran, di hati dulu, baru fis sutur, kemudian ditulis. Meskipun memang mu'alif ini sangat merekomendasikan kemana-mana kalau mengaku diri sebagai pecinta ilmu itu harus bawa pulpen. Kalau sekarang mungkin diganti dengan HP-nya berarti harus dimanfaatkan untuk menulis segala sesuatu yang ilmiah atau yang ada hikmah. Jadi kalau ketemu hikmah, setelah paham segeralah tulis. Tapi kalau belum paham tolong jangan ditulis, nanti jadi peninggalan keilmuan yang buruk, yang jelek. Maka sebaiknya kalau mau menulis sesuatu bolehlah bertanya kalau memang belum paham.
Kalau sudah paham silakan untuk segera ditulis karena itu bagian cara mengikat ingatan. Qila laisa syai'un azyada lil hifdzi min qiraatil Qur'ani nadran. Ada pendapat bahwa laisa syai'un azyadu, tidak ada sesuatu yang lebih mampu menambah lil hifdzi pada hafalan min qiraatil Qur'ani, itu dari dengan teori membaca Quran nadran secara kasat mata. Jadi baca Quran itu dengan mata ini bukan dengan hafalan, itu ternyata juga bisa mampu menjadi terapi ingatan. Nah, jadi kalau kita membiasakan baca Quran dengan mata kita ini, bukan yang dengan hafalan boleh, tapi yang dengan mata ini lebih afdol, itu akan menjadi terapi kita untuk ya insya Allah. Konon katanya ada yang bilang kalau kepengen nanti tuanya tidak pikun, rajinlah istiqomahlah baca Quran. Baca Qurannya dengan binadar. Wa qiraatul Qur'ani nadran afdalu liqauli alaihi salatu wassalam afdalul a'mal ummati qiraatul Qur'ani nadran. Membaca Al-Quran, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran secara langsung dengan mata itu lebih utama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Abdul A'mal ummati, keutamaan umatnya Nabi Muhammad, qiraatul Qur'ani nadran, itu membaca Quran secara langsung. Nah, ini bagian dari teori terapi. Kalau ada orang mudah lupa, udah coba diterapi dengan disuruh membaca Al-Quran. Nah, jadi setiap pagi, setiap sore, walaupun hanya berapa surat atau berapa ayat, tapi istiqomah membaca Al-Quran itu penting. Ra'a Shaddad bin Hakim ba'da ikhwani ba'da wafatihi fil manam. Ra'a bermimpi. Aslinya maknanya melihat. Shaddad bin Hakim, siapa Shaddad bin Hakim, ba'da ikhwanihi, sebagian teman-teman rekan-rekannya, ba'da wafatihi, setelah meninggalnya para ikhwan, teman-temannya, fil manami, di dalam tidurnya. Faqala li akhi, maka bertanya li akhi, kepada saudaranya yang sudah meninggal, ayyu syai'in wajadtahu anfa, amalan apa yang menurut Anda di sana itu lebih bermanfaat? Qala, mereka menjawab, qiraatul Qur'ani nadran, yaitu membaca Quran dengan secara kasat mata. Jadi membaca dengan kasat mata ini nanti konon malah ada yang menyampaikan bahwa setiap huruf yang kita lihat itu dengan mata, juga mata akan menjadi saksi bahwa mata kita gunakan untuk membaca kalamullah, kitabullah. Nah, ini juga penting biar ada keseimbangan antara penggunaan mata kita, antara dipakai melototin gadget sama untuk melototin Quran. Nah, ini seimbang atau enggak? Sama untuk melototin yang lain. Nah, jadi kalau kita ini kalau mau hitung-hitungan, sebenarnya mata kita lebih banyak untuk melototin kebaikan atau untuk melototin sesuatu yang keburukan, atau sesuatu bukan buruk tapi tidak ada manfaatnya. Nah, makanya gunakan mata kita yang lebih bermanfaat. Wa yaqulu inda raf'il kitabi, wa yaqulu, dan sebaiknya mengucapkan siapa talibul ilmi, inda raf'il kitabi, ketika mau membaca kitab, Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, al-azizil karim, adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin wa dahral dahirin. Ini salah satu doa agar kita dimudahkan belajar, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau ada orang nerangkan kayak begini, terutama la ilaha illallah, tolong jangan ada yang ngedit kemudian diputus, itu bahaya itu
itu bisa nuduh orang yang tidak. La ilaha illallah baru la ilaha, tidak ada Tuhan itu maujud. Nah, lalu dipotong. Wah, itu bahaya itu. Seolah-olah tidak ada Tuhan, jadi orang yang bicara bisa dituduh. Nah, maka teman-teman sahabat, kalau ada kemarin sempat ada video orang besar dipotong-potong seolah-olah mengatakan emang ada Tuhan. Nah, itu sebenarnya la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, lalu dipotong videonya. Illallah, kecuali Allah. Nah, itu dibuang. Wah, itu bahaya. Seolah-olah orang itu dianggap sudah kafir. Nah, untuk bilang min dzalik, kelakuan kayak begitu tidak boleh diulangi. Jadi la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu maujud, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. La haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada sesuatu yang bisa kita hindarkan dan tidak ada sesuatu yang bisa mendapatkan kekuatan illa billah, kecuali dari Allah al-aliyil azim al-azizil karim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu, setiap huruf ditulis dan akan diabadikan sepanjang masa. Ini doa ini. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan sebaiknya juga berdoa setiap setelah selesai sholat maktubah, sholat fardu. Amantu billahil wahidil ahadil haqqu wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa wa yuksirus. Jadi boleh juga berdoa biar hafalannya lebih kuat. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdah la syarika lahu wa kafartu bima siwa, bahwa aku beriman, amantu billah, saya beriman kepada Allah al-wahidil ahadil haqqu, yaitu zat yang maha esa, maha satu, yang maha benar, yang hak, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, wa kafartu bima siwa, dan aku tidak percaya kepada Tuhan selain Allah. Nah, itu salah satu doa untuk bisa bagian untuk memudahkan ingatan, diistiqomahkan setiap setelah sholat maktubah. Wa yuksiru sholata, dan memperbanyak sholawat ala nabi, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Fa innahu dzikrul lil alamin, karena beliaulah yang menjadi pengingat seluruh alam semesta. Qila syi'run, dikatakan suatu syair. Syakautu ila waqi'in su'a khifdi fa arsyadani ila tarkil ma'ashi fa innal khifda fadlun min ilahi wa fadlullahi la yutalil asi. Syakautu, ini syakautu, saya madul, saya itu ngadu, ila waqi'in, kepada guru saya bernama Waqi'. Ini syairnya Imam Syafi'i ini. Su'a khifdi, pada persoalan buruknya hafalanku. Imam Syafi'i aja membuat syair kayak begini, bahwa saya itu sebenarnya juga enggak pinter-pinter amat, punya kelemahan dalam menghafal, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani, maka bimbinglah kami, bimbinglah saya wahai guru, ila fa arsyadani, maka membimbing siapa Waqi' ni kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa innal khifdo, karena sesungguhnya hafalan, fadlun, itu keutamaan, min ilahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa fadlullahi, dan keutamaan Allah, la yu'ta, itu tidak diberikan, lil asi, bagi orang yang bermaksiat. Suatu saat Imam Syafi'i mengadu, lapor ke gurunya yang namanya Waqi' tentang buruknya menghafal.
Nah, kemudian beliau disarankan agar meninggalkan maksiat. Nah, tapi ini jangan dianggap Imam Syafi'i ternyata berbuat maksiat juga ya. Buktinya gurunya yang larang. Tingkatan maksiat itu beda-beda. Ada orang yang maksiat biasa dengan dosa besar. Ada yang biasa dengan dosa kecil. Ada orang yang tidak berbuat dosa, tapi dia juga tidak melakukan kegiatan bermanfaat. Itu bagi kelasnya Imam Syafi'i juga dianggap dosa. Jadi orang yang nganggur, tidak melakukan apa-apa, banyak tidur, sebenarnya kan mubah. Tapi melihat kondisi badannya gagah, melihat matanya juga cerah, melihat telinganya juga bening untuk mendengarkan. Ketika itu tidak digunakan untuk apa-apa bagi orang tertentu, itu juga kategori dosa. Meskipun secara syar'inya itu tidak. Kenapa? Karena tidak digunakan maksiat. Tapi oleh orang tertentu itu dikatakan dosa. Kenapa? Karena sebenarnya bisa digunakan yang lebih bermanfaat. Nah, tapi kalau madhabnya Gus Bahak, orang tidur juga tetap berpahala daripada dipakai maksiat. Nah, madhab daripada ini ya lumayan lah. Saya kira karena banyak orang yang mungkin juga udah pusing, apalagi di era pandemi, maka kalau ada yang menghibur, ada yang menghibur itu ya baik lah. Karena beragama ini kan sebenarnya tidak susah ya mudah. Maka kita bersyukur hari ini ada Gus Bahak yang bisa membimbing kita semuanya, dan kita lihat itu ternyata juga tidak hanya di komunitas NU tapi juga diikuti oleh komunitas-komunitas yang lain. Ini luar biasa beliau. Jadi di sini jangan dianggap sekali lagi bahwa ketika gurunya Imam Syafi'i mengatakan fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka sarannya beliau ke Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat, seolah-olah Imam Syafi'i adalah pendosa. Nah, ini jangan dianggap seperti itu. Tapi bagi orang tertentu yang punya niat tertentu, punya niat untuk meningkatkan kualitas mutu, orang nganggur itu dianggap berdosa. Makanya itu menganggap dirinya sendiri ya untuk memotivasi diri. Nah, itu penting karena biar naik kelas lah, high level. Ya kita sih nggak tahu, tapi kalau berusaha ya semoga saja. Kita ini hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan. Fa innal hifdza fadlun min ilahi, karena punya hafalan ilmiah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullahi, dan keutamaan Allah, la yu'ta li'asi, dan keutamaan Allah terutama halal yang khusus menurut mu'alif, menurut syairnya Imam Syafi'i ini tidak diberikan kepada orang yang gemar maksiat. Ini maksudnya juga gemar nganggur, kemungkinan gitu. Jadi apalagi maksiat ya. Maksiat itu kan melupakan kegiatan yang baik dan akalnya digunakan memikirkan hal yang buruk. Nah, selanjutnya wasiwaku dan siwak. Jadi kalau ada orang pengen hafalannya kuat, ya kadang-kadang gunakan siwak. Tapi kalau menggunakan siwak, sebaiknya setelah itu, kalau saya lihat orang pakai siwak mau sholat cekrak cekruk lalu dimasukkan saku, itu gimana itu? Ini kayaknya harus ada semacam produsen ya yang kira-kira, nah mungkin ada inilah semacam ini yang kira-kira siwak setelah dipakai dimasukkan di dalamnya. Nah, cuman ini enggak. Jadi semacam ini yang bisa untuk naruh kayu siwak setelah dipakai. Saya kira perlu ada yang buat itu. Jadi biar tidak cekrak cekruk setelah itu dimasukkan saku.
Jadi bisa kita taruh di bawah nih. Jadi di dalam bungkus yang baik. Ini tadi ini bukan disengaja disiapkan karena kebetulan di depan aja, di depan di meja. Jadi bahwa orang yang maksiat itu tidak keutamaan Allah di dalam keilmuan tidak diberikan kepada orang yang suka maksiat. Nah, agar orang punya hafalan yang baik, salah satunya wasiwaku dan membiasakan siwak, wasyarbul asali dan membiasakan minum madu, wakalul kunduri dan makan kundur ini apa? Enggak tahu saya. Mas sukari dengan garam. Kunduri ini istilah makanan Arab kali ya. Ada, seingat saya ada yang manain kemenyan apa maksudnya ya. Ya udah itu nanti dicari ya, kunduri. Jadi orang yang apa namanya, orang ngaji itu kalau ada yang nggak tahu maknanya ya jujur saja, biasa saja, nggak usah gengsi. Jadi biasakan minum madu, biasakan tapi harus jujur ya, kalau lagi nggak tahu maknanya ya jujur aja. Nggak baik kalau nggak jujur itu. Jangan langsung ngawur dimaknain sendiri. Waklul kunduri dan memakan kunduri, mas sukari dengan sedikit garam. Waklu ikhda wa isrina zabibatan dan makan anggur yang masih basah. Khamro'a yang merah, makan anggur merah, panjang banget. Kulayaumin setiap hari, ala riki. Nah, jadi kita menurut mu'alif, ini saya nggak tahu kalau menurut apoteker, apakah betul orang yang membiasakan makan anggur merah, anggur basah merah setiap hari 21 biji itu bisa menyebabkan kuat hafalannya. Silakan dicoba. Saya juga belum pernah mencoba karena ketemunya anggur ya jarang-jarang. Memang kalau di sana itu dulu di Iran itu seingat saya anggur murah sekali itu. Dan biasa meskipun kelas mahasiswa di kulkasnya isinya buah-buahan, diantaranya anggur yang paling banyak. Kenapa anggur paling murah? Seingat saya itu 1 kilo itu cuma 3.000 rupiah. 3.000 real Iran itu sama dengan 3.000 rupiah sini. Ya, selisihnya enggak banyak, cuman ya kurang lebih sama. Nah, berarti ini ada kemungkinan ya, orang Iran kan terkenal pinter-pinter dan itu biasa makan anggur kan, karena anggur murah. Selain itu mereka biasa minum susu murni. Susu murni itu juga disubsidi oleh pemerintah. Harganya murah sekali. Seingat saya 1 liter itu 2 liter. Per 2 liter itu kalau nggak salah 2.000 rupiah. Di sini susu murni udah berapa itu? Wallahu alam. Sekarang masih seperti itu apa enggak? Dan itu semua orang bisa membeli karena melalui dijualnya melalui toko-toko, bukan yang toko supermarket, tidak ya. Pokoknya toko-toko itu dititipin untuk menjualkan barang subsidi itu. Barang subsidinya diantaranya susu murni. Kalau madu saya nggak tahu madu. Madu ya harganya biasa-biasa saja, tapi apakah disubsidi apa enggak saya nggak tahu. Lalu biasakan makan anggur, itu bisa menambah ingatan. Wa yusfi fi kasirin minal amrad. Nah, termasuk makan anggur pagi sebelum sarapan 21 biji itu bisa menyembuhkan banyak penyakit juga katanya. Ini coba nanti ya kalau ada apoteker boleh untuk diteliti. Wal askomi iya sakit. Wa kullu ma yukallilul balgham. Dan segala sesuatu kalau pengen punya mudah hafal, mudah ingatan, kuat ingatannya,
Wa kullu ma yuqallilul balgham, dan menyedikitkan sesuatu yang kira-kira menyebabkan dahak, warutubat, dan basa-basaan ya. Yazidu menambah fil hifdi, di hafalan. Wa kullu ma yazidu fil balghami yurisun nisyan, dan segala sesuatu yang menambah banyak dahak itu memudahkan lupa ingatan. Gundar itu apa ya? Gundar masih tadi yang saya belum tahu itu. Gundar semacam apa? Jadi apa saja yang dapat mengurangi dahak itu bisa menguatkan hafalan. Apa yang menambah dahak itu bisa menyebabkan melemahkan ingatan. Wa amma ma yurisun nisyan, adapun yang bisa menyebabkan lupa, fal ma'asi salah satunya adalah maksiat, wa kasratud dunubi dan banyaknya dosa, wal humumi wal azani fi umurid dunya, wa kasratul asghali wal alaik, adapun yang merusak hafalan, gampang menjadikan kita lupa adalah berbuat maksiat, banyak dosa, banyak susah, prihatin, mikir urusan dunia, terlalu banyak kerja. Ini saya kira tidak semuanya bisa ditiru sepenuhnya, ini untuk orang tertentu barangkali ya. Bekerja boleh sajalah. Tapi kalau kebanyakan bekerja, nah itu yang dikhawatirkan jadi lupa belajarnya. Sering susah, sedih itu nggak usah dijadikan pekerjaan. Jadi kita ini udah sedih, kita pikirkan tambah menjadi sedih. Kita berkali-kali kitab ini nerangkan, kita jangan tenggelam dalam kesedihan, karena tenggelam dalam kesedihan itu tidak akan menjadi obatnya sedih. Kita jangan tenggelam dalam kesusahan, karena tenggelam dalam kesusahan tidak akan menghilangkan kesusahan. Nah, ini perlu dicatat tuh. Jadi jangan tenggelam dalam kesedihan, karena kesedihan tidak akan mampu sampai kapanpun untuk mengobati kesedihan. Dan jangan tenggelam dalam kegalauan, karena kegalauan tak akan mampu mengobati sampai kapanpun terhadap kegalauan itu sendiri. Maka jangan tenggelamkan diri dalam kegalauan, jangan tenggelamkan diri dalam kesusahan, jangan tenggelamkan diri pada kebingungan. Biarkan mengalir saja, ya ada bingungnya ya biarin, lewatin aja, lewatin cara berpikirnya. Kita selesaikan persoalannya, tapi tak perlu jadi kepikiran. Dipikirkan boleh, tapi jangan kepikiran. Apa bedanya? Wah, itu harus dijelaskan panjang lagi nanti. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi lil akil, dan kita ingat annahu sesungguhnya orang mencari ilmu la yanbaghi itu tidak sayukjud, tidak baik, lil akili bagi orang yang punya akal, ayyatama li amrid dunya, sesungguhnya orang yang punya akal itu tidak baik untuk lebih banyak mengurus persoalan dunia. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang memikirkan dunia ansih, dunia semata, ya duru itu berbahaya, lawala yang fa'u, dan tidak ada manfaatnya. Kalau ada orang yang hanya mikirkan dunia, itu berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Wa humumud dunya, dan cinta mati pada dunia, la takhlu anidzulmah fil qalbi. Kalau orang yang cenderung mikirkan dunia, itu biasanya hatinya tidak akan kosong dari niat menyakiti. Ya, karena kita ini yang dipikirkan dunia, maka kita tidak mau disaingi oleh tetangga, oleh saudara, oleh yang lain di dalam keduniawiaan. Nah, yang dibolehkan
saing itu kan di bidang keilmuan. Oh, saya iri dia karena punya ilmu. Nah, ikutin nafsu iri itu agar benar-benar bisa mencapai terhadap keilmuannya orang yang kita iri itu. Nah, kalau sudah mencapai, insya Allah sifat irinya hilang. Karena orang yang mempunyai ilmu sesungguhnya, dia tidak akan pernah menganggap orang yang alim itu sebagai lawan, sebagai saingan. Tidak ada. Karena orang yang alim, yang tahu ketika ada orang alim yang lain, dia justru merasa senang. Karena itu bagian dari untuk menambah wawasan. Kalau ada orang ngaku ulama, ngaku kiai, ngaku ustadz, tapi ada orang yang pendatang baru pinter lalu dia merasa tersaingi, wah itu mohon maaf, kemungkinan perlu dipertanyakan keilmuannya. Nah, tapi memang kita dipandu, kita boleh iri terhadap orang yang punya ilmu. Tapi insya Allah kalau ilmunya sudah nyampe, nanti sifat irinya akan hilang sendiri. Karena kita akan merasa senang punya partner. Jadi bukan punya rival. Ya, jadi punya teman berilmu. Wa humumul akhirah la takhluani nuril qalbi. Dan barang siapa yang lebih memikirkan kepada akhirat, maka itu akan menambah cahaya hati. Wa yadharu asaruhu fi sholat, dan nampak di dalam cahaya sholat. Fahamad dunya yamna'u anil khair. Barang siapa yang lebih memikirkan dunia, maka akan terhalang dari kebaikan. Wahamul akhirati yuhmiluhul alai. Barang siapa yang memikirkan akhirat, maka dia akan membawa dampak positif. Wal istighalu bis sholati, dan sebaiknya agar kita banyak menghafal, banyak mudah mengingat. Sibukkanlah bis sholati, dengan sholat, alal khusyu'i, dengan khusyuk, watahsilul ulumi, dan banyaklah belajar. Yunfiul hammi, hilangkan rasa susah, wal khazana, dan susah. Kama qala Syekhu Imam Nasr binul Hasan al-Murginani fi qasidati Ista'in Nasr binal Hasani fi kulli ilmin yuhtazani. Dzakal ladzi yunfil hazan wa ghairuhu la yu'taman. Ya, jadi ista'in, jadi itu tadi bahwa kita mohonlah pertolongan wahai Nasr bin Hasan. Ista'in Nasr bin al-Hasan, minta tolonglah wahai Anda Nasr bin Hasan, fi kulli ilmin, setiap ilmu pengetahuan, yuhtazan, yang tersimpan. Jadi kita itu sebaiknya memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang masih tersimpan. Ya, karena ilmunya Allah ini kan ya tidak sekedar, kalau air lautan menjadi tinta, seluruh pohon menjadi gagang pena, niscaya tak akan mampu menulis seluruh keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ilmu yang belum dikeluarkan kepada makhluknya, itu ya masih banyak. Maka kita sebagai orang ini sering-seringlah minta ilmu dari Allah yang mungkin belum diberikan kepada orang lain. Nah, saya sih punya doa dari guru saya, guru-guru saya, diantara dari Mbah Said Kemadu.
Itu Allahumma inna nas'aluka bi qudratika ala kulli syai' wa taskhirika li kulli syai' ya ahadu ya samadu ya watru ya hayyu ya qayyum an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa antastaghfira lana al ilma alladhi satartahu ala katsirin min khalqika. Ya Allah, engkau singkapkanlah ilmu pengetahuan yang belum engkau berikan kepada orang lain. Wa antastaghfira lana al ilmal ladzi satartahu. Ya, berikanlah ilmu yang masih engkau tutupi terhadap orang lain, tapi tolong berikan kepadaku. Wa antastaghfira lana al ilmal ladzi satartahu ala katsirin min qablik. Wa antastaghfira lana al ilmal ladzi satartahu ala katsirin min khalqika, terhadap makhluk-makhlukmu. Jadi saya ulangi, Allahumma inna nas'aluka bi qudratika ala kulli syai' wa taskhirika li kulli syai' ya ahadu ya samadu ya watru ya hayyu ya qayyum an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa antastaghfira lana al ilmal ladzi satartahu ala katsirin min khalqika wa akramta bi katsiran min ibadatika ya kafiyu ya ghaniyu ya mughniyu ya fatahu ya hadi fa'aghnina bi amman siwak fa innaka malikal mulki wa biyadika maqalidus samawati wal ard wa anta ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini silakan untuk diamalkan, dibaca setiap selesai sholat seperti anjurannya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dzakal ladzi yungfil hasan wa ghairuhu la yu'taman. Doa tadi itu untuk meminta kepada Allah diberikan keilmuan yang belum diberikan kepada orang lain. Dan sebaiknya agar kita punya hafalan kuat, dakal ladzi yungfil hazan, kita harus menyedikitkan, minimalisir atau menghilangkan kesusahan, wa ghairuhu, dan semacam yang kesulitan-kesulitan. Jadi kita harus menghilangkan kegelisahan, kesusahan, wa ghairu, dan semacamnya. La yu'taman, selain yang dapat dipercaya. Ya, sesuatu yang tidak bisa dipercaya enggak usah diinikan. Yang tidak baik tidak usah dilakukan. Sesuatu yang sudah ketahuan ketidakbaikannya enggak usah dilakukan. Sesuatu yang ketahuan menjadikan kita hanya bengong enggak usah dilakukan. Wa Syekhul Imamul Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin asy-syi'ra. Tambahin sedikit lagi, salamun ala man taimanni bidarfiha walam ati khattaiha walam hati tarfiha sabatni wa batni fatahun malikatun tahiratil awhamu fi kunhi wasfiha fakultu darini wa darini fa innahu sagaftu bitasilil ulumi wa kashfiya walife talabil fadli wal ilmi wattuqa ginaan gina ilghaniyatin wa arfiha. Syekh Najmuddin Muhammad Nasafi juga mengalunkan syair untuk menyinggung budaknya Ummu Walad. Budak mulai, dia punya budak, disinggung. Salam buat orang yang memikatku. Salamun alaman taimatsni bidurfiyah. Salam buat orang yang memikatku dengan kecantikannya dan mengikatkan kedua pipinya, walam atil khottaiha, walam hati tarfaiha, serta melirikkan matanya. Aku telah tertawan dan tergoda oleh seorang gadis yang manis. Sabatni wa asabni fatatun malihatun. Saya tergoda dengan gadis yang manis. Tahayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha.
akal pun bingung untuk mensifati pribadi itu. Tahayyaratil auham, saya jadi bingung, gundah. Ya tertarik lah kira-kira begitu. Ada orang cantik ya tertarik gitu kira-kira. Nah, tapi apa yang dikatakan fakultu dari ni wadzarni fa innahu saghaftu bitasilil ulumi wa kasfiya. Tapi apa yang dikatakan ketika akal bingung mensifati pribadi itu, tapi aku berkata, tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku, karena aku telah terbuai atau sibuk dengan menuntut ilmu, bitahsilil ilmu. Nah, walifi tolabil fadli wal ilmi wattuqa, saya sudah memutuskan diri untuk sibuk mencari keutamaan ilmu dan ketakwaan. Nah, jadi enggak tergoda dengan apapun, sampai gadis yang cantik pun tak mampu menggodanya karena sudah punya idealisme pilihan hidup bahwa sesuatu yang paling nikmat adalah ilmu. Kalau nikmatnya ilmu sampai kapanpun tetap nikmat, sampai tua, bahkan kalau nanti sudah meninggal tetap ilmunya itu menjadi sesuatu yang nikmat, bisa dinikmatin di sana dan banyak bermanfaat bagi orang di dunia. Maka kalau kenikmatan yang sifatnya duniawi, mau kekayaan, mau tahta, mau kecantikan, itu ya hanya sementawis. Wa ma asbabun nisyanil ilmi, dan adapun penyebab lupanya ilmu, faklul kusbaroti, itu makan ketumbar basah ya. Warutbati, dan makan apel yang kecut, apel yang masih inilah asem. Watufahul khamidi, dan apel yang masih kecut, masih asem banget. Wan nadru ilal maslubi, dan melihat orang yang dipancung. Nah, ini saya kira bukan hanya soal melihat orang dipancung ya, tapi melihat video-video yang ngeri itu bisa melupakan ingatan. Makanya kalau ada video kecelakaan atau apa itu nggak boleh itu di-share langsung itu. Itu sangat-sangat tidak boleh. Langsung ini ada orang wah ini kan berita harus sesuai fakta. Tidak begitu, Kang. Saya kan jurnalis, harus menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Untuk ilmu jurnalis justru ngelarang mempublikasikan sesuatu yang kira-kira dilihat orang lain menjadi ngeri. Nah, makanya ini salah satu penyebab mudah lupa itu sering melihat orang yang dihukum pancung. Mestinya dikasih contoh. Ini hanya gambaran ya, hukum orang yang dipotong itu berdarah sampai begitu. Itu kan ngeri. Nah, termasuk yang kecelakaan, yang apa. Dulu kan mungkin kitab ini ditulis belum ada orang kecelakaan. Dari mobilnya belum ada. Belum, waktu ini kitab ditulis barangkali belum ada mobil, belum ada apa, naiknya onta, jadi nggak ada yang jatuh sampai seperti sekarang ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan apapun berkendara kemana saja selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qira'atul lauhil kuburi, dan membaca papan nama di kuburan. Ini ternyata nggak boleh. Saya nggak tahu ini siapa yang mau meneliti. Bapak saya itu sering pokoknya melarang ini. Setiap ke kuburan itu jangan dibaca. Saya nggak tahu kenapa. Tapi kok orang juga nulis. Ini namanya siapa. Nah, di kuburan mbah saya itu nggak ada tulisannya itu. Karena kata bapak, yang membaca itu menjadikan orang yang mudah lupa ingatannya.
Iya mudah lupa. Ya kalau kita nulis nanti dibaca orang, kasihan orang yang baca. Maka ada benernya juga. Maka meskipun nggak ada tulisannya, kita tetap ingat makamnya mbah, makamnya kakek yang mana. Nah, karena kalau ada tulisannya sudah, ini sudah nggak perlu ingat-ingat tempatnya sebelah mana, sebelah mana nggak perlu diingat itu, karena ada tulisannya. Kalaupun tulisan nisannya itu dipindah sama orang, saya nggak yakin ahli warisnya tahu kalau yang sebenarnya makamnya di situ. Kenapa? Karena sering ke kuburan itu kalau ziarah ya tahu makamnya mbahnya, kakeknya ya melalui tulisan nisan itu. Tidak melalui ingatan. Nah kalau saya ini ingatan saya, bapak saya nggak bolehin. Jadi kuburannya mbah saya nggak ada tulisannya. Jadi meskipun ini sudah berapa bulan nggak pulang ini, nggak pulang, nggak siar. Tapi insya Allah masih ingat makamnya mbah sebelah mana, makamnya sebelah mana. Meskipun nggak di makam keluarga, makam umum. Ingat, insya Allah ingat. Meskipun semuanya mujurnya sama, bentuknya sama, panjangnya kurang lebih sama, tapi insya Allah ingat makamnya sebelah mana. Wal mururu bainal qitari al jamal wa ilqaul kumalil hayyi alal ardi wal hujamatu ala nakratil kofa fatajannabuha kullaha turisun nisyan. Jadi ini tadi hal-hal yang menyebabkan orang mudah untuk lupa. Di antaranya satu, makan ketumbar basah. Ketumbar itu seperti apa sih? Yang tahu yang bagian dapur. Saya nggak hafal. Kemudian makan apel yang masih kecut, masih asem. Nah, kalau ditanya, kalau yang makan asem-asem yang lain bukan dari apel, apakah bisa menyebabkan lupa juga? Wallahu alam, saya nggak tahu, saya nggak apoteker, saya nggak mau jawab sesuatu yang bukan ahli saya. Nah, ini kalau ada calon apoteker bisa untuk menjadi bahan penelitian keilmuannya itu. Apakah benar apel yang masih muda, masih kecut bisa menyebabkan orang muda lupa? Bisa jadi penelitian ilmiahnya. Ini tadi banyak ya, kalau ada apoteker barangkali. Melihat orang yang dipancung, ya kecelakaan lah. Kemudian baca tulisan di kuburan, melewati barisan onta. Saya nggak tahu kenapa melewati barisan onta dianggap memudahkan orang lupa, saya nggak tahu. Kalau melewati barisan bebek gimana? Di sini nggak ada onta tapi ada bebek. Wek itu kan baris itu. Membuang ketombe hidup di tanah, emang suruh buang kemana ini? Dan membuang cantuk, suruh buang kemana kalau nggak boleh dibuang di tanah ini? Kemudian maka santri hendaknya meninggalkan semua itu yang bisa menyebabkan lupa. Wa ilqaul kumalil hayyi alal ardi, kalau punya ketombe nggak boleh dibuang di tanah. Kalau dibuang di air gimana lagi mandi? Wah, ini ilmunya nggak tahu tingkatan sufi atau apa. Kalau saya ya dibuang saja, namanya juga ketombe. Wal hujamatu dan cantuk, ini loh bekam. Ala nakrotin yang di atas tengkuk ya. Ala nakrotil kofa fatajannabuha. Oh. Iya. Jadi kita kalau hujamah cantuk, apa tadi yang saya sebut cantuk itu loh ya, pokoknya saya bahasa Jawanya ingatnya cantuk. Di kop itu jangan yang tengkuk kepala. Nakrotil kofa, jadi jangan leher, tengkuk, di bagian liang tengkuk. Jadi kalau kita ini mau ngekop darah itu loh, ngambil darah yang kotor, jangan di bagian dekat tengkuk. Itu bisa menyebabkan mudah lupa. Nah,
Ini bekam, oh iya bekam. Bekam. Terima kasih diingatkan mananya bekam. Nah itu baiknya dihindari. Ya saya kira itu sesuatu yang bisa menyebabkan menambah ingatan dan sesuatu yang membuat kita mudah lupa. Terima kasih atas perhatian keikutsertaan dalam ngaji ini. Semoga bermanfaat dan pengajian ini akan saya upload di channel YouTube biar bisa dilihat sampai kapanpun selama YouTube masih bisa dibuka. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.